Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini, saudara-saudara, inilah fakta terbongkarnya istri dibunuh dan dikubur suami di Makassar selama 6 tahun. Penemuan jasad perempuan yang tinggal kerangka ditanam dan dicor dalam rumah di Jalan Tandea ya, Kelurahan Bantoala Tua, Kecamatan Bantoala, Makassar, Sulawesi Selatan itu menggegerkan warga. Dan warga mengerumuni tempat kejadian perkara yang merupakan rumah berlantai 2 dengan sebuah spanduk bertuliskan dikontrakan garing dijual. Itu pada Minggu tanggal 14 bulan 4 2024 pada pagi hari ya. Nah, lalu terungkap pelaku pembunuhan berhasil dipukul adalah pria berinisial H. Umur 43 tahun yang membunuh istrinya sendiri, yaitu JU, umur 35 tahun. Dimana inilah sederetan faktanya yang terbongkar ya saudara-saudara. Itu yang pertama, korban dibunuh pada tahun 2018. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jajadi mengatakan kasus ini terungkap usai anak perempuan korban berinisial VI melapor ke Polrestabes Makassar. VI mengaku dianiaya oleh ayahnya, yaitu inisial H, dan setelah diinterogasi ditemukan fakta bahwa ibunya bukan lari dengan pria lain, melainkan dibunuh ayahnya sendiri ya. Bahkan dikubur dan dicor, saudara-saudara. Wow. Karena selama ini informasi setelah kita dalami, istrinya katanya lari dengan laki-laki lain. Ternyata dari keterangan si anak bahwa ibunya bukan lari tapi dianiaya sampai mati, dan kejadiannya tahun 2018. Kalau kita hitung berarti sudah 6 tahun, kata Andi kepada beberapa awak media di sana. Itu usai mendatangi TKP ya. Nah, lalu yang kedua, kondisi jasad korban, di mana Andi menyebut kondisi mayat korban yang inisial U sudah ditemukan dalam bentuk tulang belulang karena dikubur dalam rumah selama 6 tahun, saudara-saudara. Sekilas ada kelihatan tulang belulang, tinggal nanti kita melihat menguji apakah itu betul tulang manusia. Kemudian kita akan lakukan uji DNA karena keluarganya masih ada. Lanjut Andi lagi. Nah, selain uji DNA, saudara-saudara, Andi juga itu kan mengatakan menyelidiki cara bagaimana korban dibunuh. Kemudian kita juga akan melihat di mana benturan itu kalau pengakuan sementara almarhumah meninggal karena dipukul dan dianiaya. Dia juga meluruskan bahwa korban tidak dicor seperti di informasi awal, melainkan hanya ditimbun di dalam rumahnya. Bukan dicor, jadi sekilas saya lihat di rumah ini TKP ada tanah 1 meter dengan halaman belakang, jadi dengan bangunan sebelah itu ada 1 meter. Itu tanah kemudian ditaruh di situ, cuman ditimbun begitu saja. Lanjut Andi lagi, makanya pada saat kita cek ke sana itu sudah nongol. Ini yang nanti akan didalami penyidik pada saat peristiwa terjadi, apakah tetangga tidak mencium sesuatu ya. Nah, untuk fakta yang ketiga, kesaksian anak korban, yaitu yang berinisial VI tadi, di mana anak sulung korban itu melaporkan ayahnya ke polisi ya. Lalu V mengaku kejadian ini terjadi saat dia masih duduk di kelas 4 SD. Sekolah dasar ya, di tahun 2018. Nah, waktu itu saya masih kelas 4 SD, sepulang sekolah saya melihat mama saya terbaring di lantai. Saya hampir tidak mengenalinya karena wajahnya sudah bengkak, kata VI di hadapan penyidik di Mapolrestabes Makassar itu pada Sabtu tanggal 13 bulan 4 2024 malam hari ya. Nah, 2 hari kemudian dia masih melihat ibunya terbaring di lantai tak sadarkan diri. 2 hari kemudian setelah pulang sekolah saya masih melihat mama saya terbaring di tempat yang sama. Lanjut VI lagi. Tak lama kemudian, kata PI, dia melihat ayahnya membawa masuk ke dalam rumah pasir dan semen. Kemudian memberitahukan kepada saya kalau ada yang bertanya semen ini untuk apa, saya harus jawab untuk membuat kolam ikan.
Nah, yang keempat, pelaku minta anaknya berbohong. Dia juga mengaku diminta oleh ayahnya untuk berbohong ketika orang-orang menanyakan di mana keberadaan ibunya. Bapak saya kemudian mengajari saya dan adik saya yang waktu itu masih umur 5 tahun. Jika ada yang bertanya mama kamu kemana, sampaikan bahwa mamamu pergi entah kemana. Kata PI lagi mengikuti perkataan pelaku ya. Nah, setiap kali tetangga bertanya kepada pelaku kemana istrinya, pelaku bahkan mengatakan bahwa istrinya pergi dengan pria lain. Dari pengakuan PI, akhirnya polisi menangkap H mengakui perbuatan kejinya, di mana dia menganiaya istrinya dengan balok kayu lantaran cemburu diduga korban bertemu mantan kekasihnya. Setelah korban tewas, mayatnya kemudian dikubur dalam rumah, tepat di belakang toilet. H kemudian menutupnya dengan pasir dan semen. Fakta yang kelima, saudara-saudara, tetangga sebut pelaku temperamental. Pelaku dan korban ternyata sering cekcok selama menempati rumah tersebut. H juga dianggap ringan tangan dan temperamental terhadap istrinya. Iya, baik saudara-saudara, itulah tadi deretan fakta di mana terbongkarnya istri dibunuh dan dikubur suami di Makassar selama 6 tahun lamanya. Baru ini terbongkar di tahun 2024 ya. Iya, jadi terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku di channel ini. Jangan lupa di share video ini saudara-saudara. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa di share ya. Terima kasih.